tidurnya juga jadi satu sama toilet juga. Jadi ruangannya jadi satu gitu. Oke. Saya pernah ada di fase itu sih. Biasanya untuk bisa latihan kita berlima ngamen dulu tuh. Kayak orang bilang lu jago bikin lagu jangan nyerah bla bla bla. Sebenarnya yang jago bukan gua ya. Ketika kita mimpi dan ketika kita buka mata, yang kita lihat kan realita. Ya. Oke, nah bagaimana cara untuk bisa menjaga hati terhadap kondisi realita? Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi bagaimana kita terus melangkah itu yang paling harus dimiliki. Di Zero to Hero hari ini saya bersama Rian Demasif. Halo. Yeay. Kami Riana, terima kasih. Thank you, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Senang banget hari ini ketemu the man behind all the inspirational song. Di balik semua lagu-lagu yang terus menginspirasi, menyemangati, ada sosok yang luar biasa. Yang pastinya hidupnya juga menginspirasi kita semua nih. Amin. Makanya hari ini kita ingin berbagi cerita. Siap. Oke, pertama-tama selamat atas rumah barunya. Oke. Rian. Terima kasih, sama-sama. Congratulations. Ini baru pindah di sini berapa bulan nih? Bulan Juli berarti apa ya? Juli, Agustus, September, Oktober. Oh 3 bulan berarti? 3 bulan ya. 3 bulan. Oke. Nice, very cozy. Dan kalau tadi saya berjalan ke sini kan di tengah hujan, rintik-rintik. Tapi dengan rumah yang megah seperti ini kayaknya nggak akan bocor ya. Iya. Jadi ingat masa lalu. Jadi ingat masa lalu. Nah itu Yeah. satu hal yang sebenarnya saya selalu kagum sih. Kadang-kadang ketika kita sudah berada di dalam sebuah titik di mana kita bisa merasakan sebuah kesuksesan gitu kan, kita bisa menikmati enaknya hidup. Tapi kadang membuat kita sadar dan mengingat kembali bahwa kita pernah melalui masa yang tidak enak, masa yang susah, masa yang belum bahagia pada saat itu. Ya, termasuk kalau berbicara tentang rumah. Dulu juga pernah tinggal di rumah yang kalau hujan itu bocor, yang kalau tidur bukan di kasur tapi di papan. Betul, dan tidurnya juga jadi satu sama toilet juga. Jadi ruangannya jadi satu gitu. Oke. Saya pernah ada di fase itu sih. Kapan itu? Waktu itu pas kecil, terus waktu masih umur berapa, mungkin 3 atau 4 tahun ya. Terus setelah itu sempat tinggal di Jogja, dari Jogja kelas 4 SD pindah ke Ciledug. Di situ juga bisa dibilang nomaden juga. Jadi tinggalnya tuh kalau misalnya kontrakannya semakin mahal kita pindah ke cari kontrakan yang lebih murah lagi. Sampai akhirnya sempat dapat rumah kontrakan juga itu di namanya Gang Kamboja. Itu gang yang penuh kenangan karena memang kebetulan aku ketemu sama teman-teman bandku di situ. Oke. Dan itu gangnya kecil banget. Terus kalau nggak salah per bulan tuh aku ngontraknya 250.000. Nggak ada atapnya, ini kan ada atapnya ya, ada apanya sih yang putih-putih ini. Nah itu langsung ke genteng. Jadi kalau misalnya ada geser dikit itu pasti hujannya masuk ke dalam. Jadi aku pasti sedia ember banyak tuh untuk bisa nadah hujannya gitu. Oke, itu berarti masih saat-saat ini ya SMA? Iya masih SMA, tapi dari SD sampai SMA sih aku ngalamin itu. Oke, terus gimana nih rasanya kalau dulu pernah mengalami seperti itu sampai sekarang bisa menjadi seperti yang sekarang ini? Dulu aku nggak tahu kenapa, walaupun hidupku tuh mungkin nggak seberuntung yang lain, tapi aku selalu punya mimpi yang besar gitu. Kayak kadang-kadang suka nyeplos aja gitu. Kayak sama teman-teman, besok gue kalau kaya gue bakal pindah. Maksudnya kalau sukses bakal punya rumah di Pondok Indah. Itu dari zaman SMA tuh udah begitu. Oke. Terus waktu latihan band itu kadang-kadang di studio kan kita nyewa. Waktu itu nyewa studio itu 40.000 2 jam. Nah sebelum kita latihan tuh biasanya untuk bisa latihan kita berlima ngamen dulu tuh. Demasif tuh ngamen dulu, teman-teman berlima ngamen dari Ciledug ke Blok M. Setelah udah kekumpul 40.000,
baru kita latihan di studio. Nah pas latihan di studio aku tuh sering bikin geleng-geleng yang punya studio. Karena kan kedengeran tuh kalau aku ngomong apa aja kan. Jadi aku naik-naik ke kursi. Apa kabar Makassar? Apa kabar Surabaya? Udah begitu, udah ngayal. Ngebayangin kayak lagi konser. Udah halu lah kalau kata anak sekarang halu lah gitu. Okay. Tapi entah kenapa itu selalu aku ucapin terus. Jadi kayak aku selalu menjaga apa yang aku ucapin, apa yang aku impikan. Jadi mimpiku tuh selalu aku jagain terus gitu. Jadi nggak pernah lepas dari mulutku. Aku selalu sebutin terus sampai akhirnya ya kesampaian ternyata. Gitu. Wow, dari kata bisa menjadi nyata. Ya, itu betul. Aku juga percaya banget sih. Betul. Dan kalau tadi Rian bilang kayak berdiri di studio gitu, terus kayak apa kabar Makassar gitu kan. Tadi Rian menyebutnya orang biasa tuh bilang halu. Ya mungkin orang biasa bilang halu, tapi orang yang luar biasa dan mengerti itu adalah bentuk visualisasi dan afirmasi. Betul. Karena apa yang kita ucapkan, kita bayangkan, kita rasakan dengan sungguh-sungguh, ya itu bisa menjadi nyata. Oke. Dari kapan bisa mengerti tentang hal itu, tentang mimpi, afirmasi, visualisasi? Aku juga nggak paham ya, karena memang itu mungkin udah jalan Tuhan juga ya. Maksudnya aku bisa kayak visioner gitu ya, kalau kata orang mempunyai visi ke depan yang udah jauh ke depan. Kayak misalnya banyak sekali hal-hal yang anak-anak kadang suka bilang aku, lu nggak mungkin loh, tapi semua kejadian gitu. Yang belum lama terjadi, The Massive akhirnya bisa rekaman di Abbey Road Studio di London. Itu sebenarnya sudah sering aku ucapin beberapa tahun yang sebelumnya. Mungkin di 2012 aku sempat bikin cover album ketiga itu ada poster The Beatles. Itu ada covernya di depan, nanti bisa diambil. Okay. Jadi di sebelah kanan itu adalah cover kayak poster The Beatles, terus di sebelah kiri ada peta dunia. Jadi sebenarnya aku sudah membayangkan The Massive itu bisa keliling dunia dengan karyanya, dan ternyata setelah aku bikin album itu 2013 kita manggung di Irlandia, kita menang festival. Setelah itu kita manggung di beberapa negara seperti Korea, Australia, terus terakhir 2019 kita manggung di London. Jadi sebenarnya aku percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah mimpi yang selalu kita jaga terus. Jadi sebenarnya aku selalu berusaha untuk memperbesar wadahku. Jadi kalau misalnya aku nggak memperbesar wadahku, ketika datang karunia itu nggak akan luber kan. Yeah. Jadi selalu aku setiap tahun, setiap menit, setiap hari itu aku selalu mencoba melebarkan mimpi-mimpiku, melebarkan wadah yang aku punya untuk bisa menampung mimpiku itu gitu. Iya, wow, itu keren banget sih. Dengan kamu punya pemikiran seperti itu, dan aku tuh suka banget kalau selalu bertemu dengan orang-orang yang sepemikiran dan sejalan dan sefrekuensi. Karena ini kalau berbicara tentang hujan ya hari ini ya, saya sendiri juga selalu membayangkan Tuhan itu kan kalau mau ngasih rezeki bisa kapan aja dimanapun juga, sama kayak hujan gitu kan, tidak terbatas. Merinding. Tapi kitanya harus punya wadah. Karena kalau wadahnya kita cuma segelas gini, hujannya mau sebesar apapun yang ketampung sama kita juga cuma seperti ini. Sayang nanti luber kan. Sayang, jadi kitanya sendiri harus mempersiapkan wadahnya. Betul. Kalau mau dapat karunia yang besar gitu. Yes, jadi kalau kita terus memperbesar wadah kita, kapasitas kita, sehingga kalau Tuhan memberikan anugerah rezeki ya kita pun juga bisa menampungnya. Kita siap. Betul. Luar biasa. Kalau gitu aku ingin bertanya seperti ini Rian, karena semua orang tahu bahwa kita harus punya mimpi. Mimpi itu juga harus dijaga. Seperti tadi Rian bilang ya. Tapi ketika kita mimpi dan ketika kita buka mata, yang kita lihat kan realita. Oke, nah bagaimana cara untuk bisa menjaga hati terhadap kondisi realita? Contohnya nih, kan tadi Rian bilang, Rian tuh punya mimpi suatu saat bisa sukses, bisa punya rumah di Pondok Indah. Tapi pada saat itu kan kenyataannya yang di depan mata hanya pengamen biasa. Yang dari jalan ke jalan, waktu itu ngamennya di jalan? Iya, di jalan. Bener kan? Kayak di warung-warung pinggir jalan gitu. Masih ingat gak dulu ngamennya di daerah? Ngamennya di Ciledug Blok M, jadi aku naik 69. Metro Mini 69. Atau kalau misalnya berangkat sekolah, itu biar gak bayar, biar aku gak ngongkos, aku bawa gitar, aku naik patas AC. Aku pengen ngerasain juga bisa naik bis AC gitu, biar adem gitu kan. Akhirnya aku ngamen gitu. Itu salah satu caraku untuk bisa satu biar nggak bayar, satu bisa ngerasain bis AC. Iya. Nah, terus bagaimana caranya kamu bisa menjaga hati supaya kamu bisa tahu, oke, ini memang realitanya sekarang saya ngamen nih, tapi mimpinya ini kebesaran nggak sih, ketinggian nggak sih? Sebenarnya
aku tuh dulu apa ya, bisa dibilang proses pencarian apa yang bisa aku pegang gitu ketika aku ingin mencapai mimpiku. Ya ternyata cuma satu, Tuhan. Cuma Dia aja yang bisa aku istilahnya aku pegang ya. Ketika aku ngapa-ngapain pun juga aku selalu, ini contoh. Aku bikin lagu itu, aku selalu percaya aku tuh cuma alat doang gitu. Jadi ya kita mintalah sama yang punya, dirayu-rayu. Kan Tuhan kan juga pengen dirayu kan. Jangan cuma mintanya doang gitu. Tapi kita juga harus dengan bahasa-bahasa yang seperti kita sama pasangan, kita harus saya percaya kalau kita bisa kenal sama yang, kita ambil contoh misalnya kita bertamu ke rumah orang, kalau kita nggak kenal sama yang minimal penjaganya atau yang punya rumah kan nggak mungkin kita boleh masuk kan. Begitu juga dengan ketika kita minta doa sama Tuhan, kita harus kenal dulu sama Tuhan kita kan, baru nanti paling nggak ya kalau misalnya frekuensinya lagi nyambung. Makanya kenapa aku selalu mengucapkan terus doa-doaku, karena kadang kan ada doa yang nggak pas gitu. Makanya harus sering-sering, kalau kita nembak kan nggak mungkin sekali nembak. Pasti kan ada 1000 peluru yang kita tembakin, ya 1-2 lah yang kena gitu. Makanya itu caraku begitu juga. Bahkan ketika bikin lagu pun aku selalu kayak orang bilang, lu jago bikin lagu, jangan nyerah bla bla bla. Sebenarnya yang jago bukan gua, ya Tuhan lah yang hebat lah. Aku minta sama Tuhan kan untuk dapat lagu yang bagus, karena aku doanya gini, ya Tuhan berikanlah notasi yang bagus, ya Tuhan berikanlah lirik yang bagus. Aku selalu gitu, sampai sekarang begitu. Makanya aku nggak pernah takut kehabisan ide, gitu. Jadi kan banyak musisi atau banyak pencipta lagu yang ada yang stuck, ada yang apa gitu. Alhamdulillah sampai sekarang aku sudah mempersiapkan banyak proyek ke depan sama The Massive, sudah 8 album, jadi nggak pernah takut untuk kehabisan ide bikin lagu. Orang yang ngasih Tuhan kan gitu. Iya, yang memang sumbernya aja tidak terbatas, betul. Gitu kan. Iya. Oke, nah aku tertarik nih kalau tadi Rian bilang bahwa kita harus bisa merayu yang di atas. Gimana cara merayunya? Aku sebenarnya banyak belajar juga dari, ya walaupun aku Islam tapi aku juga banyak belajar dari teman-teman yang yang non Muslim ya. Bagaimana dia juga punya tata caranya juga gitu. Maksudnya belajar tuh melihat gitu, kalau ini begini, kalau ini begini gitu. Nah aku kadang-kadang juga misalnya dengan cara contoh misalnya bersedekah. Bersedekah itu tidak harus banyak-banyak, seikhlas kita aja. Yeah. Misalnya kita ikhlasnya 100 rupiah ya kita 100 rupiah. Yeah. Jangan kita maksain 1 juta rupiah tapi ternyata kita masih mikir, ntar gue gimana makan ya misalnya gitu. Yeah. Gitu ya kita dengan, ya sebenarnya kalau yang aku pelajari Tuhan itu simpel banget sih. Yeah. Dengan kita mengirim doa misalnya, dengan kalau kepercayaanku aku mengucapkan Al-Fatihah 1 kali, Ikhlas 3 kali misalnya gitu. Atau dengan sedekah semampuku, seikhlasku, mulai dari 100 rupiah, memulai kalau misalnya belum ada uang ya dengan kita memberikan hadiah berupa ayat-ayat misalnya gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari kita merayu. Yeah. Jadi nggak cuma asal minta aja gitu. Betul. Karena Tuhan juga akan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, kesungguhan kita dan keyakinan kita. Ya, dan benar seperti yang Rian bilang juga bahwa bersedekah itu mungkin sesuatu yang nggak bisa dihitung dari nilai matematika. Betul. Ya, bahwa hitung-hitungan nih kalau kita ngasih seperti ini dapatnya akan seperti ini, itu sesuatu yang memang di luar hitungannya manusia gitu. Ya, kita mulai dari seikhlasnya kita aja. Kita ikhlasnya berapa ya kita mulai aja. Betul, gitu. Betul. Tapi memang kalau kita berani dan bisa melepaskan apa yang ada di tangan kita untuk orang lain, maka Tuhan juga akan melepaskan apa yang ada di tangan Dia untuk kita juga. Gitu. Seperti yang Rian bilang, kita hanya menjadi alat penyalurnya. Benar. Kenapa namanya The Massive? Oke, jadi waktu itu tuh sebenarnya akhirnya kita cuma main di satu acara, itu pun nggak ada yang nonton. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.